Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, host Nusantara Talks. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol tentang tema politik. Tentunya kita nanti akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten ya untuk tema kali ini. Nah, tema kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana geliat partai politik. Kita akan mengenal lebih dekat tentang Partai Gelora Indonesia. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Surakarta. Eh, Mas Sokip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Sokip? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Fahmi. Alhamdulillah. Baik, Mas Sokip ini merupakan Wakil Ketua DPD Gelora Kota Surakarta dan nanti akan menemani kita bersama untuk bincang bagaimana geliat partai politik khususnya Partai Gelora Indonesia ya Mas Ukip ya. Dan nanti kita akan bincang bagaimana tentang kegiatan-kegiatan atau kita nanti akan mengenal lebih dalam sepak terjang dari partai politik ini. Baik, Mas Ukip, mungkin tidak perlu panjang kali lebar ya. Jadi kita ingin tahu Mas Ukip. Jadi mungkin pemirsa ingin lebih detail tahu Partai Gelora ini seperti apa. Mungkin Mas Okip bisa menjelaskan kira-kira profil dari Partai Gelora ini. Monggo Mas Okip silakan. Ya, yang pertama Partai Gelora ini itu untuk jati dirinya, profilnya itu asasnya itu untuk jati dirinya itu Islam, ya, kemudian nasionalis, kemudian demokrasi dan kesejahteraan seperti itu, Mas. Kemudian untuk asasnya itu di Partai Gelora itu asasnya itu asas Pancasila seperti itu, Mas. Baik, eh, Mas Okip, Partai Gelora ini kan merupakan ini ya, partai baru ya, Iya. partai baru dan mungkin nanti akan ikut pemilu pada tahun 2024 ini. Nah, dengan banyaknya partai baru yang lain juga yang hadir, kira-kira perbedaan Partai Gelora dengan partai-partai yang lain ini seperti apa sih supaya pemirsa itu tahu bedanya Partai Gelora dengan yang lain itu bagaimana? Ya, untuk bedanya ya Mas Fahmi itu mungkin ya untuk terutama jati dirinya itu kita lebih lengkap Mas Fahmi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi yaitu kita jati dirinya itu jati diri Islam, eh, demokrasi, kemudian nasionalis dan kesejahteraan seperti itu. Jadi mungkin Partai Gelora ini paling yang berbeda daripada yang lain mungkin seperti itu. Mas Oke, jadi selain mungkin barangkali ini ya asas partai dan juga jati diri, eh, gagasan baru apa sih sebenarnya yang dibawa oleh Partai Gelora ini secara teknis yang mungkin dapat dipahami oleh masyarakat umum? Tawaran-tawaran baru apa yang diberikan oleh Partai Gelora yang barangkali juga mungkin sangat berbeda dengan partai-partai yang lama yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, yang pastinya gagasan di Partai Gelora ini mungkin eh, kalau khususnya di Solo, terutama kita kita siap berkolaborasi membangun Kota Solo seperti itu, Mas Fahmi. Kemudian kaitan perekonomian, ya, jadi kita bisa berkolaborasi memperkuat perekonomian terutama seperti UMKM seperti itu Mas Fahmi. Gagasan kita seperti itu. Oke, menarik sekali ya pemirsa ya. Berarti di bidang perekonomian Gelora ini juga mencoba untuk meningkatkan bagaimana kiat UMKM ya, apalagi pasca pandemi seperti ini. Kemudian juga bagaimana eh, ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang itu sebenarnya juga jadi penggerak motor ekonomi nasional juga ya.
Selain bidang ekonomi barangkali, di bidang lain, misal sosial, politik, dan juga teknologi, kemudian juga kalau kita melihat saat ini juga prediksi untuk pemilu tahun 2024 nanti, itu banyak sekali pemilih milenial ya Mas Okit ya, anak-anak muda ya. Apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora kepada anak-anak muda yang nanti merupakan calon pemilih Gelora? Pastinya kita apa namanya dalam Partai Gelora ini tetap menarget itu anak muda karena sebagai anak milenial yang mana pasti melek dengan teknologi, pasti ke depan kita juga apa namanya mendekatkan diri kepada anak muda untuk apa memfasilitasi teknologi seperti itu. Pasti ke depan kita akan terus menjalin komunikasi intens dengan anak muda yang mana untuk fasilitas seperti UMKM mungkin kaitan teknologi pasti kita ke depan insya Allah akan kita fasilitasi, tapi yang mana kita tetap mendekat dengan anak muda dulu yang menjadi manfaat buat anak muda khususnya mungkin dan dari untuk warga Solo seperti itu Mas Fahmi. Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu. Dari pendekatan itu kita bisa mengambil aspirasi dari masyarakat anak muda maupun eh, warga Solo seperti itu. Oke, artinya ini ya Mas Okit ya, kalau saya tangkap ini lebih ke bagaimana Partai Gelora nanti juga ingin dan dapat berkolaborasi juga dengan para anak muda ya, para kaum milenial ya, yang kalau kita lihat memang bagaimana semangat dari mereka itu sebenarnya cukup ini ya, cukup anak muda itu kan semangatnya cukup luar biasa ya. Hanya tinggal bagaimana nanti dari Partai Gelora ini menangkap peluang-peluang itu dan juga bagaimana menangkap potensi-potensi yang ada di ini ya, para milenial dan juga kaum pemuda untuk bagaimana eh, hal-hal yang memang mereka sukai ya. Kan anak-anak muda sekarang ini kan suka yang ini ya Mas Agib ya, mungkin ya hal-hal yang sifatnya asik dan juga santai ya, tapi Ya, artinya tetap produktif dan arahnya tetap positif. Oke, ya. Mas Agib, pemirsa atau kami juga ingin tahu nih kira-kira selama berjalannya ini mungkin bisa cerita Mas Agib, eh, Gelora ini berdiri sejak tahun berapa ya, khususnya di ini apa namanya Kota Surakarta, kemudian kiprah yang sudah dilalui dan juga sudah dilakukan oleh DPD Partai Gelora Surakarta ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Monggo Mas Ogep. Untuk Partai Gelora khususnya di Solo itu eh, berdiri itu sudah 2 tahun yang lalu Mas Fahmi. Mungkin seperti itu. Jadi dengan berdirinya Partai Gelora ini kita langsung start tancap gas dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat maupun jaringan pertemanan, jaringan organisasi seperti itu, seperti tokoh-tokoh. Eh, Menarik sekali ya. Jadi meskipun waktu ini termasuk partai yang baru, jadi tadi diceritakan oleh Mas Ogep langsung tancap gas ya bagaimana pendekatan kepada para tokoh-tokoh dan juga simbol-simbol masyarakat. Kemudian siapan persiapan menuju 2024, apa yang sudah dipersiapkan oleh Partai Gelora Surakarta Mas Sopir? Ya untuk persiapannya ya mungkin ya tidak jauh seperti yang tadi saya sampaikan Mas Fahmi. Jadi kita tetap menjalin komunikasi silaturahmi dengan teman, kemudian organisasi, tokoh-tokoh yang lain seperti itu Mas Fahmi. Jadi, ya alhamdulillah saat ini Gelora Solo anggotanya semakin bertambah, yang mana dengan bertambahnya tersebut kita itu
komunikasi secara intens dengan masyarakat. Kemudian alhamdulillah responnya itu juga bagus juga waktu kita terjun di masyarakat itu menyambut dengan baik dalam hal ya istilahnya keberadaan Gelora ini mungkin memberikan arah atau ide gagasan yang baru mungkin bagi masyarakat mungkin tanggapannya mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau saya tangkap dan saya juga coba mengikuti ya Mas Okip ya, memang di bagaimana respon masyarakat ini juga cukup positif ya. Jadi banyak banyak hal-hal baru yang dilakukan oleh Partai Gelora ini ya, tadi juga Mas Okip juga menceritakan dan juga menjelaskan. Saya kira partai ini juga nanti hadir dengan semangat yang baru dan menangkap ide atau gagasan serta hal-hal yang dapat menjadi solusi permasalahan kita bersama ya di tengah-tengah pasca krisis, pasca terjadinya pandemi dan juga masalah-masalah lain yang ada di tengah-tengah kita. Oke, Mas Okip, kalau tadi kita sempat mengobrol tentang bagaimana peluang partai ini ya kaitannya dengan pemilih yang pada tahun 2024 nanti memang banyak sekali pemilih-pemilih milenial ya, usia-usia muda, usia produktif. Tapi juga kalau kita lihat perkembangan saat ini, anak-anak muda ini juga ternyata mereka cenderung apatis ya, tidak terlalu peduli dengan partai politik ya. Mereka kadang-kadang jengah ataupun ya malas juga mengikuti tentang perkembangan politik, mungkin karena banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang ataupun hal-hal lain yang akhirnya banyak perspektif masyarakat kita, terutama anak-anak muda ini menganggap partai politik ini kotor atau mungkin uh, tidak menarik dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang uh, akan dilakukan oleh Partai Gelora, khususnya di Solo ya. Kemudian apa yang mungkin Mas Sokip bisa himbau kepada anak muda agar ayo nih tetap kita melek dengan politik, kemudian tetap peduli terhadap perkembangan politik di tanah air khususnya di daerah. Kira-kira apa Mas Sokip? Ya, kalau khususnya di Solo ini mungkin Partai Gelora ini mungkin ke depan itu untuk anak-anak muda itu kita tidak langsung melihatkan sebuah partai karena melihat anak-anak muda sekarang itu kan mungkin tidak hanya anak muda ya Mas ya. Jadi mungkin Hmm. orang tua pun mungkin juga apatis juga. Jadi kita bisa melakukan pendekatan mungkin ada kegiatan apa, mungkin ada yang mungkin memberikan manfaat buat masyarakat, anak muda maupun orang tua seperti itu. Jadi kita pendidikan politiknya itu tidak langsung melihatkan identitasnya. Jadi mungkin dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin kreativitas apa dari uh, personalnya Gelora itu punya kreativitas mungkin seperti itu. Jadi lihat pengenalan-pengenalan seperti itu baru nanti kita sedikit demi sedikit melakukan pendekatan insya Allah uh, anak muda maupun orang tua pasti akan memperhatikan politik seperti itu Mas Mami. Khususnya mungkin bisa menarik Partai Gelora seperti itu. Oke, baik. Menarik juga ya tadi yang disampaikan oleh Mas Sokip ya. Artinya memang model kampanyenya ya, model publikasinya ini soft selling ya. Jadi kita lebih nggak tiba-tiba langsung mengenalkan wah ini partai politik ya dan seterusnya seterusnya. Tapi lebih pelan-pelan kemudian kita masuk ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Kalau kita lihat kan masyarakat ini dikasih berikan politik kan caranya pasti berbeda-beda ya Mas Ukip ya. Masyarakat golongan A, B, C dan seterusnya ini pasti memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Dan tentunya tadi yang menarik juga yang saya tangkap bahwa
eh, individu di partai politik juga siap untuk menghadirkan ini ya kontribusi dan juga hal-hal yang mungkin diperlukan, ide-ide baru atau kreativitas baru, atau juga menunjukkan jati dirinya bahwa memang individu partai politik ini apa namanya bisa menghadirkan hal yang sifatnya positif loh gitu kan, kemudian bisa hadir sebagai tokoh yang mungkin barangkali nanti bisa ditangkap dan juga dianggap oleh masyarakat ini memang tokoh-tokoh yang ini ya bisa dipercaya dan seterusnya. Karena ini ya Mas Oke ya, problem kita ini kan memang kadang-kadang eh, perspektif buruk terhadap partai politik ini hadir karena bukan parpolnya ya, tapi eh, orang-orangnya ya yang mungkin oknumnya berbuat kurang baik, akhirnya juga mengakibatkan perspektif masyarakat mereka mengeneralisasi bahwa partai politik ini ya semuanya seperti itu. Oke Mas Oke, kemudian kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat nih? Nah, supaya masyarakat juga tahu nih ya, supaya Partai Gelora ini apa sih yang sudah dilakukan ya? Tidak hanya sekedar kampanye saja atau tidak hanya sekedar promosi saja, tapi hal apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gelora yang juga mengedukasi masyarakat baik berupa hal yang sifatnya politik, isu-isu terkini, sosial, budaya, dan seterusnya. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Partai Gelora, Mas Sobit? Di Partai Gelora ini kegiatannya itu mungkin yang bisa diikuti masyarakat itu mungkin seperti talkshow, kemudian apa namanya bisa buka di medsos seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa rutin mengikuti kaitan berita-berita di situ Mas Fahmi. Ya sama seperti di YouTube pun juga mungkin ada juga. Jadi iya, jadi masyarakat itu bisa mengikuti ini kaitan di Partai Gelora ini karena berita-berita tersebut sangat memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Soalnya di situ ada pendidikan ya istilahnya kayak wawasan mungkin ekonomi, sosial, budaya, keagamaan mungkin ada di medsos seperti itu. Kemudian Partai Gelora Solo ini juga pernah mengundang Bang Fahri Hamzah juga untuk jagongan bersama dengan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat seperti itu Mas Fahmi. Jadi Bang Fahri Hamzah itu datang ke Solo dengan apa namanya dengan memberikan edukasi bahwa Partai Gelora ini partai yang terbuka, ya tidak membedakan suku, agama seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Berarti Bang Fahri Hamzah sudah pernah datang ke Solo langsung ya, Mas Sobit ya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi dan juga pemahaman politik, menyampaikan ide gagasan baru yang tentunya ini bisa diterima oleh masyarakat di semua golongan. Cara daftarnya ini susah atau gampang sih Mas Oke kalau mau daftar ke partai politik? Ada syarat-syarat khususnya nggak sih? Oh, sangat mudah sekali Mas Fahmi. Jadi untuk bergabung ke Partai Gelora ini mungkin pendaftarannya bisa melalui lewat Play Store Mas Fahmi. Play Store maupun bisa Hmm. Partai Gelora. Jadi masyarakat mudah untuk bergabung di Partai Gelora ini berjuang bersama, berkolaborasi bersama untuk Indonesia ke depan. Gitu. Jadi mudah sekali pemirsa, gabungnya bisa tinggal klik di HP, kita cari aplikasinya ya Mas Gib ya, lewat Play Store atau lewat websitenya, atau mungkin kalau tidak bisa, bagi yang kesulitan untuk menggunakan teknologi, bisa juga datang ke sekretariat Partai Gelora Solo ya Mas Gib ya, untuk dibantu Ya, untuk daftar ya. Ya nanti juga biar para kaum apa namanya milenial ini juga tertarik. Nah, kira-kira Partai Gelora ini memberikan kesempatan yang terbuka enggak untuk para pemuda ini bisa berkontribusi dalam politik ini, Mas? oh sangat Mas, sangat kita sangat membuka anak-anak muda ini untuk bergabung ke Partai Gelora yang mana agar kita bisa
berkolaborasi. Jadi anak-anak muda ini pasti punya ide maupun gagasan yang baru saat ini, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu Mas Fahmi. Jadi kita pasti sangat terbuka sekali dengan dirinya anak-anak muda ini siap untuk berkolaborasi. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman pemuda dan milenial ini nggak perlu takut ya masuk di parpol ya Mas Okip ya. Jadi nggak perlu khawatir juga, dan ini juga salah satu proses pembelajaran bagaimana memahami politik nasional juga. Dan tadi di Partai Gelora juga diberikan kesempatan atau ruang terbuka untuk para milenial atau kaum pemuda untuk hadir dalam berkontribusi terhadap perpolitikan nasional, daerah atau nasional. Dan ini juga tampak juga ya bahwa wakil ketua Partai Gelora Solo ini juga dari kaum pemuda. Jadi bahkan apa namanya, artinya kesempatan itu diberikan selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada para pemuda yang juga punya kompetensi dan juga keinginan ya Mas Oke ya untuk membangun Indonesia nanti menuju arah yang lebih baik. Tapi yang menarik juga ya, bahwa yang menarik juga yang saya tangkap bahwa kaitannya bagaimana tanggapan Partai Gelora terhadap partai politik kita yang mungkin di sebagian besar masyarakat atau kalangan masih identik dengan politik itu identik dengan uang ya, atau money politik. Nanti kalau saya nyoblos si A, nyoblos si B, nanti mau dikasih uang berapa? Nanti kemudian juga biasanya kalau mendekati pemilu itu ada serangan fajar dan seterusnya. Ini bagaimana komitmen Partai Gelora dalam menyikapi hal seperti ini, Mas Oke? Dari Partai Gelora ini tidak ada kaitan serangan fajar maupun money politik, tidak. Jadi kita dari awal itu sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, Mas Fahmi. Jadi mungkin apa aja yang mungkin dibutuhkan masyarakat, mungkin kaitan UMKM, nah itu kan sudah ter apa ya, terkoneksi dengan eh, apa cita-cita partai kita, jati diri partai kita seperti itu Mas. Kaitan kesejahteraan. Jadi dari Partai Gelora ini insya Allah tidak ada apa namanya kaitan money politik, tidak mengandalkan pendekatan dengan masyarakat, dengan UMKM maupun kreativitas yang lain seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, insya Allah waktu mau hari hanya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Mas Oke. Kemudian ini Mas Oke, masih berkaitan dengan money politik ya. Kira-kira nih kalau ada masyarakat yang ingin gabung dengan ke Partai Gelora, kemudian ingin mengajukan diri untuk menjadi calon anggota legislatif ini, kira-kira ada mahar-mahar khusus nggak yang harus terpenuhi gitu? Biasanya kan banyak nih kalau kita lihat beberapa partai politik itu juga ya banyak isu yang hadir di tengah-tengah masyarakat ya, bahwa wah, nanti kalau jadi caleg ini keluar biayanya banyak dan seterusnya, harus memberikan ini itu dan seterusnya. Nah di Partai Gelora ini apakah seperti itu nggak, budaya seperti itu ada nggak Mas Oke? Tidak ada Mas Fahmi, di Partai Gelora ini tidak ada budaya mahar maupun istilahnya dikasih apapun, itu tidak ada Mas Fahmi. Jadi di Partai Gelora ini kita murni menjaring caleg-caleg atau anggota-anggota yang dia itu punya kompetensi yang mumpuni dan elektabilitasnya di masyarakat seperti itu Mas. Jadi biar bersama-sama bisa membangun Indonesia ke depan seperti itu Mas. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan kalau saya tangkap terakhir tadi bahwa partai ini memberikan peluang yang cukup terbuka kepada masyarakat ya Mas Oke ya. Jadi tidak memandang kemampuan ekonominya, tapi memandang lebih kepada kemampuan individunya, kompetensinya, dan juga bagaimana nanti dia memperjuangkan rakyat ya, semangat dia memperjuangkan rakyat. Artinya bahwa caleg ini nanti ketika ingin berjuang dan juga ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak terbebani ya oleh syarat-syarat khusus dari partai politik yang mungkin
akhirnya nanti menjerumuskan dia dalam ini ya, kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik korupsi. Baik Mas Oke, sebagai closing statement nih, kira-kira silahkan mungkin bisa menyampaikan barangkali ajakan atau himbauan pada masyarakat untuk dapat eh, bergabung dan ikut berkontribusi dalam perpolitikan baik daerah atau nasional, tentunya bersama Partai Gelora. Monggo silakan Mas Oke. Mari masyarakat bisa bergabung ke Partai Gelora dengan sangat mudah, tinggal klik Play Store-nya, kemudian tulis Partai Gelora dan bisa juga lewat website Partai Gelora. Oke, baik. Jadi mudah sekali ya Mas Oke ya gabung ke Partai Gelora. Buruan untuk gabung dan eh, ditunggu kontribusinya ya Mas Agit ya. Tentunya kontribusi untuk memperbaiki bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Baik, pemirsa sekalian, karena keterbatasan waktu kita juga mungkin acara ngobrol santai ini harus kita akhiri ya Mas Agit ya. Sebelumnya terima kasih Mas Agit selaku Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Surakarta yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Matur nuwun Mas Agit. Sama-sama Mas Fahmi. Semoga ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengedukasi masyarakat juga ya. Dan jangan lupa kita nanti akan hadir kembali di acara Nusantara Talks edisi-edisi berikutnya yang tentunya nanti kita akan menghadirkan eh, narasumber serta menghadirkan tema-tema yang menarik ya. Saya selaku host kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.